Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Oktavian Deo Anu, STRPA, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama mengupas tuntas mengenai pemeriksaan dari sumber yang luar biasa. Perkenalkan saya Zalfa Alexandra yang menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar yang diadakan hari ini berjudul Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 yang diadakan oleh Tesco Solution. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya mengenalkan Tesco Solution terlebih dahulu. Tesco Solution menyediakan layanan konsultasi dengan partner yang berpengalaman lebih dari 15 tahun. Tujuan kami adalah untuk melayani klien dengan menyediakan jasa konsultasi pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum. Oleh karena itu, kami selalu berusaha memberikan solusi komprehensif untuk mencapai kepentingan klien. Sudah banyak klien yang menggunakan layanan kami, dan berikut adalah pengalaman layanan yang pernah kami berikan. Seperti yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu, kami menangani pemberian layanan kepada perusahaan jasa outsourcing sampai distributor alat berat. Kemudian kami ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki oleh Texco Solution. Di antaranya adalah pelayanan akuntansi, perhitungan gaji, review laporan keuangan, kepatuhan pajak, perpajakan ekspatriat, pemeriksaan pajak dan kepabeanan, restitusi pajak, keberatan pajak dan kepabeanan, banding dan gugatan pajak dan kepabeanan, peninjauan kembali dan memorandum peninjauan kembali, serta hukum bisnis. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Oktavian Deo Anu, STRPA, merupakan supervisor di Texco Solution. Memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang perpajakan, khususnya di tax compliance dan tax dispute. Mari kita dengarkan presentasi kita dari narasumber pada hari ini. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan saat narasumber melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara melalui fitur Q&A dan pertanyaan akan dijawab pada akhir sesi. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Oktavian dipersilahkan menyampaikan materinya. Balik dulu ya. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih juga moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Jadi, saya ulangi lagi materi kita di pagi hari ini itu terkait dengan pajak penghasilan final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Jadi berikut pokok-pokok materi mungkin yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan definisi pajak penghasilan final. Kemudian ada subjek dan objek pajak penghasilan final. Kemudian ada contoh kasus pajak penghasilan final. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan cara pembuatan bukti potong pada DJP online. Jadi di sini materi kita sebenarnya untuk cara tata cara pembuatan bukti potong dan pelaporan nanti itu per tahun 2025 per Januari 2025 itu sudah diganti bukan lagi DJP online tapi menggunakan Cortex. Tapi untuk eh, tahun pajak sampai tahun pajak 2024 itu kita masih menggunakan DJP online. Jadi nanti jika di pertengahan tahun 2025 Bapak Ibu ingin melakukan pembetulan misalkan pembetulan terkait dengan PPh final yang dilaporkan di tahun 2024 itu Bapak Ibu masih menggunakan DJP online. Dan yang kelima itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, next.
Nah, berikut merupakan definisi dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, pasal eh, pajak penghasilan PPh final ini itu merupakan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan juga sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, pengalian hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian dan lainnya. Jadi sebenarnya PPh final ini itu dikenakan atas penghasilan dari jasa-jasa tertentu atau sumber-sumber penghasilan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Nah, yang berikut merupakan eh, subjek pajak PPh final dan objek pajak PPh final. Next. Nah, siapa saja subjek pajak eh, penghasilan? Jadi sebenarnya subjek pajak penghasilan itu ada orang pribadi, ada wajib pajak badan, ada juga BUT. Tapi kan biasa di Undang-Undang PPh itu kan ada diatur berbeda-beda kan. Misalkan contoh PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan juga PPh final ini sendiri. Nah, di PPh final itu subjek pajaknya itu ada tiga. Ada orang pribadi, ada wajib pajak badan, dan juga ada BUT. Kalau PPh 21, subjek pajaknya itu cuman orang pribadi saja. Nah, kalau PPh 23 dia sama, subjek pajaknya ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan, dan juga BUT. Nah, eh, subjek pajak itu apa? Subjek pajak itu orang yang menerima penghasilan. Makanya disebut dengan subjek pajak penghasilan. Next. Nah, penghasilan-penghasilan apa saja yang dikenakan PPh final. Nah, itu diatur sebagai objek pajak penghasilan final. Nah, objek pajak penghasilan final itu yang pertama ada sewa tanah dan atau bangunan, kemudian ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kemudian ada perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, kemudian ada penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau jasa konstruksi yang kita ketahui. Kemudian ada penghasilan dari perencanaan atau pelaksanaan atau pengawasan konstruksi. Kemudian ada penghasilan yang diperoleh dari hadiah undian dan juga atas penghasilan yang diperoleh oleh UMKM yang diatur dalam PP 55 tahun 2022. Nah, itu objek-objek pajak penghasilan. Nah, ini sedikit informasi jika eh, Bapak Ibu bertransaksi dengan instansi pemerintah, itu ada beberapa hal yang tidak dikenakan atau tidak boleh dipotong pajak penghasilan final. Yang pertama itu ada pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Misalkan contoh jasa perhotelan atau jasa penginapan. Nah, itu kan jika kita mengenakan jasa hotel atau itu tidak bisa dikenakan PPh final. Kenapa? Karena itu sudah dikenakan pajak daerah atau pajak hotel itu sendiri. Makanya kita di Indonesia ini kan tidak menganut double tax kan. Jadi kalau sudah dikenakan atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak daerah atau pajak hotel kemudian dipotong pajak penghasilan final itu maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak dua kali, makanya tidak boleh. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran sebagian atau seluruhnya atas pengalian hak tanah dan bangunan. Contoh pembelian kepada orang pribadi yang mempunyai penghasilan masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah brutonya itu kurang dari 60 juta. Nah, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua itu orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan guna serah. Nah, kalau ini biasanya tuh tanah itu milik negara. Kemudian karena adanya perjanjian antara orang pribadi atau badan dengan pemerintah itu mereka mendirikan bangunan. Jadi ketika masa perjanjian itu habis, bangunan dan tanahnya itu diserahkan kembali ke pemerintah itu tidak
tidak akan dipotong pajak penghasilan final itu. Kemudian yang terakhir yaitu orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Itu contohnya orang-orang perwakilan negara asing itu. Itu dia dikategorikan sebagai bukan subjek pajak. Jadi atas penyerahan-penyerahan tersebut, pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, kemudian ini ada penghasilan yang dikecualikan juga dari pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atau yang kita ketahui tentang terkait dengan PPh final. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi yang tidak bisa dipotong oleh pemerintah. Itu yang pertama itu ya ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah bruto pengalihan atau penjualan tanah dan bangunan yaitu kurang dari 60 juta. Kemudian ada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Jadi ini misalkan ada pembelian tanah atau bangunan yang milik orang pribadi dengan tujuan uh, pembelian tanahnya itu untuk pembangunan, misalkan pembangunan pasar untuk kepentingan umum masyarakat lah itu atas penghasilan itu tidak dipotong PPh final. Kemudian yang ketiga itu ada orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarganya. Sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat kemudian kepada badan keagamaan, badan pendidikan, dan lain-lain. Jadi ketika ada pengalihan tanah dan atau bangunan kepada keluarga yang masih sedara dalam garis keturunan lurus, misalkan dari ayah kepada anaknya, itu tidak akan dipotong PPh final. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan objek pajak penghasilan terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan. Jadi untuk sewa tanah dan atau bangunan ini itu dikenakan PPh final. Itu diatur dalam PP 34 tahun 2017 itu diatur juga beberapa jenis penghasilan lain yang termasuk objek dari pengenaan pajak penghasilan atas sewa ini. Jadi penghasilan tersebut itu berupa yang pertama penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangunan guna sera. Kemudian yang kedua itu ada penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangunan guna sera itu berakhir. Kemudian yang ketiga itu ada penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangunan guna sera berakhir. Dan yang berikutnya itu ada penghasilan lain terkait dengan perjanjian bangunan guna sera termasuk pembayaran terkait bagi hasil pembangunan bangunan dan denda perjanjian bangunan guna sera. Ini biasanya tuh ketika yang saya bilang tadi ini tanahnya milik pemerintah, tapi eh, di digunakan maksudnya ada karena adanya perjanjian antara wajib pajak dengan atau orang pribadi atau badan ini dengan pemerintah, mereka membangun bangunan. Ternyata eh, perjanjiannya itu bangunan ini akan dipakai oleh wajib pajak ini selama 5 tahun, tapi setelah berjalan 3 tahun itu pemerintah ingin mengembalikan atau memutuskan perjanjian itu. Maka biasanya kan akan ada pembayaran dari pemerintah kepada pe- pendiri bangunan itu. Makanya ketika bangunannya diserahkan terus ada pembayaran dari pemerintah kepada pendiri bangunan itu, maka itu akan dikenakan PPh final. Kalau pemerintah kan tidak dikenakan, tapi kalau misalkan ada dari investor atau badan lain, misalkan PTA dan PTB melakukan perjanjian bangunan guna sera ini, PTA itu mendapat penghasilan dari PTB, maka itu akan dikenakan PPh final. Nah, tarif untuk sewa tanah dan atau bangunan ini itu adalah sebesar 10% dari
penghasilan yang diterima oleh subjek pajak itu. Next. Nah, yang berikut ini adalah pajak penghasilan terkait dengan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan atau penjualan tanah dan atau bangunan. Nah, pengenaan PPh final atas pengalian tanah dan atau bangunan ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 atau biasa disebut PP 34 tahun 2016. Nah, objek dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini atau penjualan tanah dan atau bangunan itu yang pertama itu ada penghasilan yang diterima dari pengalian hak atas tanah dan bangunan atau harga jual. Kemudian yang kedua itu ada perjanjian pengikatan jual beli atau PPJ. Ya, jadi untuk perjanjian pengikatan jual beli atau PPJ ini juga dikenakan uh, PPh final berupa pengalian hak atas tanah dan bangunan. Next. Nah, untuk tarif dari penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan itu yang pertama itu sebesar 2,5% ini diberlakukan untuk penghasilan dari pengalian hak atas tanah atau bangunan selain pengalian hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian 1% yang berlaku untuk penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian tarif 0% yang dikenakan atas penghasilan dari pengalian hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, kemudian kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, kemudian BUMD dan lain sebagainya. Nah, dasar pengenaan pajak yang dikenakan atas pengalian hak atas tanah dan bangunan ini itu adalah jumlah bruto dari nilai pengalihan. Jadi misalkan kita tentukan harga jualnya adalah 100 juta. Nah, pada saat proses jual beli itu biasanya kan ada biaya-biaya. Nah, biaya-biayanya itu tidak terhitung. Jadi yang terhitungnya itu tetap 100 juta. Jadi nilai brutonya bukan netonya. Jadi tanpa dikurangi biaya-biaya. Next. Nah, yang berikut mengenai dengan PPh final atas jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini itu sudah mengalami perubahan sebelumnya, yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Ini mengubah ketentuan sebelumnya yaitu diatur dalam PP 51 tahun 2008. Nah, kategori penyedia layanan jasa konstruksi ini itu yang pertama ada layanan konsultasi konstruksi. Nah, layanan konsultasi konstruksi ini itu mencakup keseluruhan layanan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Kemudian yang berikut ada layanan, yang pertama tadi layanan konsultasi konstruksi, yang itu ada yang berikut ada layanan pengerjaan konstruksi. Nah, layanan pengerjaan konstruksi ini meliputi ada pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian yang terakhir itu ada layanan namanya layanan konstruksi terintegrasi. Nah, layanan konstruksi terintegrasi ini tuh dia gabungan dari layanan konsultasi konstruksi dan juga pengerjaan konstruksi. Next. Nah, untuk tarif penyediaan layanan jasa konstruksi itu beda-beda. Itu yang pertama untuk pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh perorangan atau usaha kecil bersertifikat itu tarif yang lamanya itu adalah 2%. Tapi sudah diubah
Jadi tarif terbarunya itu adalah 1,75%. Kemudian yang kedua itu ada pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh sebuah badan usaha. Jadi bukan badan usaha atau perorangan yang tidak bersertifikat. Kalau yang pertama tadi perorangan usaha kecil bersertifikat, yang kedua ini bisa badan usaha dan bisa juga perorangan yang tapi yang tidak bersertifikat, itu tarifnya tuh yang lama sama yang baru masih sama, itu 4%. Kemudian yang ketiga itu ada pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh usaha menengah atau besar atau spesialis. Itu tarif yang lamanya itu 3%, untuk tarif yang terbaru yang diubah di tahun 2022 itu 2,65%. Kemudian yang berikut itu ada layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa bersertifikat. Nah, untuk layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi ini itu di aturan yang lama tuh belum ada. Jadi setelah ada perubahan aturan itu baru muncul tuh ada namanya layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Itu tarifnya untuk yang penyedia, penyedia layanan bersertifikat itu tarifnya 2,65%. Tetapi kalau yang tidak bersertifikat itu tarifnya 4%. Kemudian yang keenam itu ada jasa konsultasi konstruksi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa bersertifikat. Itu tarif yang lamanya itu 4%, tapi tarif terbarunya cuma 3,50%. Nah, kemudian untuk jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa tidak bersertifikat, itu tarifnya 6%. Jadi tarif yang lama sama yang baru itu masih sama. Nah, kemudian ini ada terkait dengan PPh final atas bunga simpanan di bank, di bank dan juga di koperasi, kemudian ada bunga deposito, obligasi dan dividen. Nah, untuk bunga simpanan atau tabungan, simpanan tabungan itu eh, jika Bapak Ibu menyimpan uang di koperasi, itu bunga yang diperoleh atas uang simpanan di koperasi tersebut itu sebenarnya dikenakan PPh final. Tapi tidak semua bunga simpanan di koperasi itu menjadi objek pajak PPh final. Dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009, ini adalah dasar hukum untuk eh, apa namanya PPh final atas bunga simpanan di koperasi. Nah, bunga simpanan yang dikenakan PPh final itu sebesar tarifnya itu adalah 10% yang dikenakan jika bunga yang diperoleh oleh wajib pajak itu melebihi 240.000 per bulan. Jadi kalau tidak melebihi 240.000 per bulan itu tidak dikenakan PPh final. Kemudian yang kedua itu adalah bunga deposito. Nah, bunga deposito ini atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan dikenakan pajak. Dan bunga deposito ini dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% dari bunga deposito yang diterima. Nah, kemudian itu obligasi. Nah, obligasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021. Nah, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan juga BUT itu dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 10% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Dasar dasar pengenaan pajak itu berupa jumlah bunga maupun jumlah diskonto obligasi. Kemudian yang berikut adalah dividen. Nah, dividen ini itu tarifnya adalah sebesar 10%. Nah, dividen yang dikenakan PPh final itu adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau dividen yang diterima oleh wajib pajak badan itu dikenakan PPh pasal 23. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu dividen yang diterima oleh wajib pajak badan itu tidak dikenakan pajak atau bukan bukan objek pajak. Jadi dividen yang diterima oleh
wajib pajak badan itu bukan objek pajak, jadi tidak dikenakan pajak lagi. Nah, tapi untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi bisa saja tidak dikenakan pajak atau bisa saja tidak dikenakan PPh final kalau dengan syarat dividen yang diterima tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Itu maksimal investasinya itu 3 tahun. Jadi kalau dividen yang diterima tersebut tidak diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun, itu akan dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 10%. Next. Nah, yang berikut yaitu terkait dengan hadiah. Nah, hadiah yang dikenakan PPh final itu adalah hadiah undian. Nah, hadiah ini kan macam-macam kan, ada hadiah dari kegiatan olahraga misalkan atau yang lainnya. Nah, hadiah yang dikenakan PPh final itu adalah hadiah undian. Jadi selain hadiah undian itu tidak dikenakan PPh final. Jadi contohnya misalkan hadiah, hadiah yang diterima oleh hadiah itu sebenarnya objek apa? Objek pajak, bisa objek pajak PPh 23, bisa objek pajak PPh 21 dan bisa objek pajak PPh final. Jadi untuk PPh final itu objek objek pajak dari hadiah undian. Tetapi kalau hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan itu dikenakan PPh pasal 23, itu tarifnya sebesar 15%. Nah, hadiah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 21. Jadi ya, perlu diingat untuk hadiah yang dikenakan PPh final itu hanya hadiah undian. Itu tarifnya adalah sebesar 25%. Jadi misalkan Bapak Ibu mengikuti acara di televisi mungkin, kemudian Bapak Ibu mendapatkan hadiah undian, misalkan contohnya 5 juta, itu tidak akan diserahkan sebesar 5 juta. Biasanya itu ada keterangan akan dipotong pajak. Jadi nanti yang Bapak Ibu terima itu cuman sebesar 75%. Misalkan 5 juta ya berarti 75% dari 5 juta itu yang diterima. Next. Nah, yang berikut itu adalah uh, pajak penghasilan final atas UMKM. Nah, pajak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini itu adalah pajak yang dikenakan kepada usaha yang termasuk dalam kategori UMKM di Indonesia. Nah, UMKM ini karena UMKM juga memiliki peran penting dalam perekonomian dan uh, apa peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia ini atau untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ciri-ciri UMKM itu misalnya untuk usaha mikro itu dia memiliki aset yang tidak lebih dari 50 juta. Kemudian omset per tahunnya itu tidak lebih dari 300 juta. Itu adalah usaha mikro. Sedangkan usaha mikro, usaha kecil itu dia memiliki aset dengan range antara 50 juta hingga 500 juta dan omset tahunannya itu mulai dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Itu adalah usaha kecil. Kemudian untuk usaha menengah itu asetnya itu dengan range antara 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset tahunannya itu 2,5 miliar hingga 50 miliar. Itu adalah usaha menengah. Next. Nah, ini adalah ketentuan PPh UMKM. Nah, untuk subjek pajak UMKM itu bisa wajib pajak orang pribadi dan juga bisa wajib pajak badan. Nah, kegiatan usahanya itu untuk wajib pajak badan itu bisa berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa juga berbentuk PT. Dengan ketentuan itu peredaran usahanya itu tidak melebihi atau tidak sampai dengan
4,8 miliar per tahun. Dan juga ada jangka waktunya. Jadi wajib pajak yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan UMKM ini itu ada jangka waktunya. Jadi untuk uh, jenis usaha berbentuk CV, firma, koperasi, BUMDes, dan juga kegiatan usaha PTOP itu dia ketentuannya cuman 3 tahun. 3 tahun ini untuk perseroan terbatas, Mas. 3 tahun ini untuk perseroan terbatas, sedangkan untuk CV, firma koperasi, BUMDes, dan PT berbentuk OP itu jangka waktunya 4 tahun. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi itu dia jangka waktunya itu 7 tahun. Nah, jika wajib pajak yang uh, penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar dan dia tidak mau menggunakan ketentuan, dia tidak mau dikenakan PPh berdasarkan ketentuan PPh UMKM, itu dia bisa memilih dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum PPh dengan syarat dia harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini KPP terdaftar. Dan juga untuk kegiatan usaha yang boleh menggunakan pengenaan pajak dengan ketentuan PPh UMKM itu tidak semua kegiatan usaha bisa dikenakan PPh UMKM. Jadi contohnya untuk usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas kayak misalkan pengacara, konsultan, kemudian menerima penghasilan dari luar negeri, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, yang lain misalkan contoh jasa konstruksi, kemudian ada penghasilan yang bukan objek pajak, itu dia tidak bisa dikenakan eh, PPh berdasarkan ketentuan PPh UMKM. Kemudian untuk cara pelunasan pajak UMKM ini itu ada dua, itu bisa disetor sendiri oleh wajib pajak itu berdasarkan omset tiap bulannya dia. Jadi misalkan omset tiap bulannya sebulannya 100 juta itu nanti dikalikan dengan tarif ketentuan PPh UMKM, kemudian dia setor sendiri dan juga bisa dipotong oleh pihak lain. Nah, ketika eh, misalkan Bapak Ibu mempunyai kegiatan usaha itu, misalkan contoh jasa servis, nah, dan Bapak Ibu memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan PPh UMKM pada saat bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, itu Bapak Ibu harus menyerahkan surat keterangan dikenakan PPh berdasarkan ketentuan PPh UMKM agar eh, Bapak Ibu tidak dipotong PPh pasal 23 karena kalau tidak diserahkan surat keterangan PPh UMKM maka biasa pemotong dan atau pemungut itu mereka akan memotong pajak berdasarkan ketentuan umum PPh. Jadi biasanya kalau badan usaha itu langsung dikenakan PPh pasal 23 atau dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau orang pribadi bisa saja dipotong PPh pasal 21 nanti. Nah, kemudian untuk tarif PPh final UMKM ini itu dikenakan sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi berdasarkan PP 55 tahun 2022 untuk orang pribadi itu ada pengecualiannya. Jadi untuk orang pribadi jika omset dalam setahun itu tidak lebih dari 500 juta itu maka tidak dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5% ini. Jadi misalkan contoh dalam 1 tahun Bapak Ibu penjualannya tuh cuman sampai 300 atau 400 juta itu tidak dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Next. Nah, berikut ini ada sedikit contoh soal terkait dengan PPh final. Ini saya bacakan soalnya. Ini Andi, misalkan contoh Andi ini adalah orang pribadi ya, adalah pengusaha yang menjalankan beberapa bisnis dan dia mendapatkan penghasilan. Yang pertama,
ada penghasilan dari jasa konstruksi, yaitu sebesar 1.500.000.000. Kemudian ada penghasilan dari dividen sebesar 400 juta. Kemudian juga ada penghasilan dari sewa tanah dan bangunan sebesar 250 juta. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa PPh final yang dikenakan atas penghasilan Andi tersebut. Next. Jadi yang pertama untuk penghasilan atas jasa konstruksi, nah itu kita anggap dia adalah orang pribadi, usaha kecil dan memiliki sertifikat, jadi tarifnya 1,75%. Itu jadi PPh finalnya itu dihitung dari total penghasilan dari jasa konstruksi itu dikalikan dengan tarif sebesar 1,75%. Jadi PPh final yang terutang yaitu sebesar 26 juta. Kemudian yang kedua itu ada penghasilan dari dividen sebesar 400 juta, itu dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 10%, maka PPh final yang akan dipotong dari penghasilan atas dividen dari Bapak Andi itu sebesar 40 juta. Kemudian ada penghasilan dari sewa sebesar 250 juta, itu dikenakan PPh final sebesar 10%, atau dengan PPh final terutang yaitu sebesar 25 juta. Jadi total PPh final yang harus dibayar oleh Bapak Andi yaitu sebesar 91 91.250.000. Nah, untuk kewajiban perpajakannya nanti, jadi untuk Bapak Andi ini ketika dia menerima penghasilan ini, dia harus melaporkan pada SPT tahunan orang pribadinya dia. Dan PPh yang sudah dipotong itu tidak bisa dikreditkan karena dia adalah penghasilan PPh final. Jadi nanti di SPT PPh-OP itu nanti dia ada kolom tersendiri atau lampiran tersendiri untuk masukkan penghasilan-penghasilan yang diperoleh, penghasilan-penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Jadi nanti dia masukkan itu, dia lampirannya itu di lampiran 4 SPT PPh-OP. Itu dia bisa masukkan ke situ nanti dengan tarifnya berapa, kemudian PPh final terutangnya berapa di situ. Nanti bisa kelihatan. Kemudian untuk pemotong pajaknya yang memotong PPh final ini, dia wajib menyetorkan dan juga melaporkan PPh final tersebut pada SPT, namanya SPT PPh unifikasinya pemotong tersebut. Kemudian bukti potong yang telah dibuat itu harus diserahkan kepada Bapak Andi. Next. Nah, berikut kita akan membahas terkait dengan proses pembuatan bukti potong sampai pelaporan PPh final tersebut. Jadi PPh final ini itu dilaporkan pada SPT PPh unifikasi, namanya itu ada di DJP online, di situs DJP untuk pelaporannya itu kita melalui situs DJP online. Nah, situs DJP online ini itu tadi saya sudah info di awal bahwa untuk DJP online ini dapat digunakan untuk pelaporan pajak tahun 2024. Jadi untuk per tahun 2025 nanti itu pelaporan pajaknya tuh sudah beda. Jadi sudah tidak menggunakan DJP online lagi, tapi menggunakan akun Cortex. Nah, itu nanti ada sistem pelaporan pajaknya tuh pun berubah di Cortex sama DJP online. Jadi kalau di DJP online itu kan biasanya tuh kan kita kalau mau lapor pajak itu dibayar dulu baru dilapor. Jadi hitung, bayar, lapor. Tapi kalau pakai Cortex nanti itu udah beda. Jadi nanti hitung, lapor, baru dibayar. Tapi untuk pembayarannya itu ada jangka waktunya. Jadi nanti setelah proses pelaporan, setelah dilapor nanti akan terbit namanya kode billing.
Kode billing itu harus dibayar atau harus disetor paling lambat 7 hari kerja. Kalau kode billing selama 7 hari kerja itu uh, tidak disetor, itu maka SPT dianggap tidak dilaporkan atau telat dilaporkan. Next one. Nah, jadi untuk pelaporan PPh unifikasi kita anggap ini PPh final untuk masa Desember tahun 2024. Itu kita masih menggunakan DJP online. Jadi untuk pelaporannya yang pertama kita login ke situs DJP online. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini. Itu nanti kita masukkan nomor NIK atau NPWP. Itu kalau orang pribadi, kalau orang badan bisa pakai NITku. Kemudian setelah itu masukkan password DJP online. Setelah itu masukkan CAPTCA atau kode keamanan. Nah, sekarang untuk CAPTCA atau kode keamanan ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi biasanya kita cuman masukkan NPWP, kemudian kata sandi, setelah itu klik login, nanti ada pilihan di situ yang muncul. Itu akan dikirim kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu akan dikirim itu ada 3 cara. Itu melalui aplikasi pajak, bisa dari email yang terdaftar, sama nomor telepon yang terdaftar. Nah, setelah ini selesai dimasukkan, kemudian Bapak Ibu bisa klik login. Next. Nah, eh, balik setelah login itu nanti akan muncul tampilan seperti di layar ini. Jadi untuk pelaporan PPh unifikasi atau pelaporan PPh final itu nanti kita pilih menu lapor. Next. Nah, setelah pilih menu lapor itu nanti tampilan yang muncul akan seperti ini juga. Jadi setelah pilih menu lapor, di situ kan ada pelaporan dan juga pra pelaporan. Kalau pelaporan itu tampilan seperti di layar ini, itu ada e-form, e-filing, SPT masa, pemungutan biaya materai dan lain sebagainya. Jadi untuk pelaporan PPh unifikasi kita pilih menu pra pelaporan. Nah, setelah pilih menu pra pelaporan, coba balik dulu lagi. Oh, ini enggak. Itu. Lagi pra pelaporan lagi. Oh, jadi sebenarnya setelah klik pra pelaporan itu akan muncul menu di situ ada EBUPOT 2126, EBUPOT unifikasi, dan EBUPOT 23 atau 26. Jadi untuk pelaporan PPh final ini kita pilih EBUPOT unifikasi. Nah, setelah kita pilih menu EBUPOT unifikasi, itu nanti akan muncul nah, tampilan seperti yang ada di layar ini. Itu ada menu dashboard, kemudian ada pajak penghasilan, kemudian ada SPT massa dan juga pengaturan. Jadi menu dashboard ini itu isinya terkait dengan SPT yang sudah SPT PPh unifikasi yang sudah kita laporkan. Kemudian menu pajak penghasilan ini menu yang digunakan untuk pembuatan bukti potong. Jadi unifikasi itu artinya PPh unifikasi ini sebenarnya dikelompokin. Nah, di situ untuk pelaporan PPh 23, PPh final, PPh pasal 15 dan lain-lain. Jadi untuk pembuatan bukti potong PPh final, bukti potong PPh 23 itu kita bisa pilih menu pajak penghasilan. Kemudian yang berikut ada menu SPT massa. Nah, menu SPT massa ini biasanya tuh digunakan untuk kita merekam bukti pembayaran pajak, dan juga untuk pelaporan pajak. Kemudian yang terakhir itu ada menu pengaturan, itu isinya eh, kita memilih. Jadi penandatanganan bukti potongnya sama penandatanganan SPT-nya ini atas nama siapa. Jadi situ nanti kita masukin NPWP atau NIK. Biasanya kan NPWP atau NIK direkturnya. Nah, untuk pembuatan bukti potong kan sebelum kita melaporkan SPT PPh unifikasi yang harus kita lakukan adalah membuat bukti potong. Nah, untuk membuat bukti potong
Itu kita pilih menu pajak penghasilan. Next. Nah, setelah pilih menu pajak penghasilan, nanti akan muncul menu-menu seperti PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, kemudian PPh non-residen, kemudian impor data PPh, dan juga menu posting. Jadi untuk pembuatan bukti potong itu dia ada dua cara. Itu yang pertama itu bisa dengan cara impor data PPh atau nah impor data PPh ini jika kita ingin membuat bukti potong eh, secara tidak satu-satu lah. Tapi kalau kita mau buat bukti potong satu-satu itu kita pakai menu, kita pilih menu PPh 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Itu kita buat bukti potong satu-satu. Tapi kita misalkan ada 100 transaksi kan nggak mungkin kita mau buat bukti potong satu-satu kan. Jadi itu kita bisa membuat bukti potong secara sekaligus melalui menu impor data PPh. Next. Nah, ini contoh untuk pembuatan bukti potong eh, satu-satu. Jadi kalau kita mau bukti potong misalkan cuma satu transaksi kan kalau kita buat eh, pakai menu impor kan kayaknya agak lama. Mendingan kita rekam aja langsung satu karena cuma satu bukti potong kan. Itu caranya itu yang pertama kita pilih menu rekam pilih menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Kemudian kita pilih rekam bukti potong. Next. Nah, setelah pilih menu rekam bukti potong, itu nanti akan muncul menu seperti tampilan yang ada di layar. Itu ada nomor-nomornya. Yang pertama itu kita harus pilih tahun pajak. Nah, tahun pajaknya tahun berapa? Misalkan tahun 2024. Nah, setelah kita pilih tahun pajak, itu kita pilih masa pajak. Misalkan masa pajaknya masa 12 atau masa Desember tahun 2024. Nah, kemudian identitas. Nah, identitas ini itu ada dua pilihan, ada NPWP dan juga NIK. Jadi kalau misalkan untuk orang pribadi yang tidak memiliki NPWP itu biasanya kita pakai NIK. Nah, N, syarat kalau NPWP itu biasanya kita cuma masukkan nomor NPWP langsung otomatis muncul nama penerima penghasilan itu. Tetapi kalau dia yang tidak menggunakan NPWP itu kita pakai NIK. Nah, syarat pakai NIK ini, NIK yang kita masukkan, kemudian nama dan alamat itu harus sama dengan KTP. Biar beda satu huruf saja itu tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dibuatkan bukti potong. Jadi syarat pakai NIK itu nama, alamat, sama nomor NIK itu harus sama dengan KTP. Kalau tidak kita nggak bisa buat bukti potong. Next. Nah, setelah semua itu dipilih, itu nanti uh, tinggal di scroll ke bawah lagi, itu kita pilih kode objek pajak. Nah, kalau misalkan dia sewa tanah dan bangunan, nanti kita bisa pilih di situ objek kode objek pajaknya sewa tanah dan bangunan. Kemudian fasilitas pajak penghasilan itu kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian kita masukin jumlah brutonya itu nanti untuk tarif dan apa yang dipungut itu nanti akan muncul otomatis ketika kita masukkan penghasilan brutonya. Next. Nah, setelah eh, yang tadi itu kita masukkan, itu di bawahnya tuh ada pilihan namanya daftar dokumen. Jadi daftar dokumen ini biasanya lampiran. Lampiran dasar dasar pemotongan kita itu apa? Misalkan invoice. Nah, untuk masukkan dasar pemotongan ini, invoice atau misalkan invoice atau faktur pajak itu kita pilih klik tambah, itu yang ada di nomor satu itu. Nah, setelah klik tambah itu akan muncul tampilan yang ada di kanan atas, dasar pemotongan. Nah, pilih nama dokumen, di situ di nama dokumen itu kita bisa pilih ada faktur pajak atau ada invoice. Nah, misalkan kita pilih faktur pajak, berarti nomor dokumennya kita masukkan
nomor faktur pajak. Kita pilih invoice, berarti nomor dokumennya kita pilih nomor invoice. Kemudian tanggal, kalau faktur pajak berarti tanggal faktur, kali invoice berarti tanggal invoice. Nah, setelah dimasukkan, kemudian klik tambah. Nah, setelah klik tambah, itu langsung otomatis akan di menu daftar dokumen, itu akan ada dokumen yang tadi kita masukkan. Next. Nah, ini contohnya kalau kita berhasil membuat daftar dokumen, nanti akan muncul seperti bawah ini. Contohnya misalkan invoice, nomor dokumennya sekian-sekian, tanggal sekian. Next. Nah, setelah itu semuanya dimasukkan, itu nanti kita akan pilih penanda tangan. Nah, penanda tangan ini bisa kuasa, bisa pengurus. Nah, misalkan ini pengurus, kemudian kita di bagian peneratangan bukti potong itu nanti kita bisa pilih namanya siapa. Misalkan kita masukkan ada 3 atau 4 pengurus, itu nanti kita bisa pilih salah satunya saja untuk penandatanganan bukti potong tersebut. Nah, setelah semuanya dimasukin, penandatanganan juga dimasukin, kemudian eh, apa namanya syarat-syaratnya juga dimasukin, dicentang itu nanti kita tinggal klik simpan. Next. Nah, nah itu adalah cara pembuatan bukti potong dengan cara satu per satu. Jadi satu satu invoice ya satu bukti potong kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi tapi kalau kita mau buat bukti potong secara sekaligus itu kita pilih bisa pakai cara yang kedua tadi, cara dengan impor data PPH. Nah, untuk impor data PPH itu dia ada form impornya. Nah, untuk mendownload form impornya itu nanti kita pilih impor data PPH, next. Nah, pilih impor data PPH, kemudian kita pilih yang di sebelah kirinya itu petunjuk pengisian. Nah, petunjuk pengisian itu nanti kita scroll ke bawah, itu nanti ada eh, pilihan untuk download form impornya untuk impor bukti potong ini. Nanti form impor namanya format upload ebupot unifikasi. Next. Nah, nanti untuk form impornya tuh dia ada 7 sheet. Nah, itu seperti yang ada di layar ini. Next. Nah, untuk sheet dengan nama 42, 15, 22, 23, seperti yang ada pada gambar di atas, itu kita isi data-data lawan transaksi untuk pengisian bukti potong. Jadi di situ nanti di bagian atasnya itu udah ada keterangan itu kita harus ikuti formatnya. Misalkan dia minta formatnya harus teks ya berarti pengisiannya juga harus menggunakan format teks. Next. Nah, setelah em, apa sheet 42, 15, 22 dan 23 tadi diisi, itu nanti kita harus isi sheet yang berikut yaitu sheet dasar pemotongan. Itu yang tadi dokumen dasar pemotongan. Jadi nanti kita pilih sheetnya apa? Kita masukin situ dasar-dasar pemotongannya, misalkan dari invoice, kemudian nomor dokumennya, kemudian tanggal dokumennya dan lain-lain. Nah, setelah itu dimasukin, next. Nah, setelah itu dimasukkan, itu kita kembali lagi ke menu impor data PPH. Nah, setelah masuk ke menu impor data PPH, yang pertama kita pilih uh, tahun pajak, kemudian masa pajak, kemudian kita pilih file bukti pemotongan. Itu kita buka nanti akan mengarah ke folder kita, itu kita pilih file yang sudah kita isi tadi, kemudian tinggal setelah dipilih file yang sudah kita isi tadi, kemudian tinggal pilih unggah. Next. Nah, setelah diunggah, kalau semua bukti potong itu berhasil atau sukses di-upload, itu nanti akan muncul keterangan seperti yang ada seperti yang ada di gambar tersebut. Next.
Nah, kemudian untuk jika Bapak Ibu ingin melihat bukti potong yang sudah dibuat, itu Bapak Ibu bisa pilih di menu PPA Pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Kemudian pilih daftar bukti potong. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat, kemudian pilih masa pajaknya, itu Bapak Ibu bisa pilih, bisa melihat bukti potong yang sudah dibuat. Next. Nah, setelah bukti potong dibuat, dan sudah sesuai, misalkan sudah sesuai dengan kertas kerjanya kita atau PPh-nya sudah benar yang ada di bukti potong tersebut, itu kita langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah posting bukti potong. Nah, untuk posting bukti potong, kita pilih menu pajak penghasilan, kemudian di ujung kanan itu ada menu posting. Bapak Ibu bisa pilih menu posting, kemudian pilih tahun pajak dan juga masa pajak, kemudian eh, tekan menu posting. Next. Nah, setelah posting berhasil dilakukan, itu nanti Bapak Ibu masuk ke menu SPT Masa. Nah, di dalam menu SPT Masa itu ada dua menu, yaitu ada perekaman bukti penyetoran dan juga pelaporan SPT PPh Unifikasi. Nah, tapi sebelum pelaporan itu kita harus melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran kita harus menggunakan kode billing. Jadi untuk pembuatan kode billing kita pilih menu perekam bukti penyetoran, kemudian pilih tahun pajak dan juga pilih masa pajak, kemudian pilih menu cek. Jadi nanti jika ada PPh yang harus kita setor nanti akan muncul di daftar tagihan pemotongan. Nanti di bawahnya itu akan muncul. Nah, itu kita bisa langsung mencetak kode billing dari situ untuk melakukan pembayaran. Next. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, itu nanti kita harus merekam bukti penyetoran. Nah, menunya masih sama, itu di menu perekam bukti penyetoran. Nanti di daftar bukti setor, kita pilih tambah. Nah, pilih tambah, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kiri. Itu nanti kita tinggal masukkan, kita pilih jenis penyetorannya itu apa? Berdasarkan pemindah bukuan atau berdasarkan surat setoran pajak yang kita setor. Tapi kalau kita pakai surat setoran pajak atau yang bukti yang kita setor, itu kita tinggal klik menu surat setoran pajak. Setelah itu kita masukkan NTPN. Jadi di bukti bayar itu biasanya tuh ada NTPN. Jadi kita masukin kodenya, setelah masukkan kodenya, langsung pilih tahun pajak. Itu tahun pembayaran pajaknya itu tahun berapa. Misalkan tahun 2024, pilih tinggal pilih tahun 2024, kemudian klik cek surat setoran pajak. Nanti itu secara otomatis masa pajak, jenis setoran, jumlah setor, dan tanggal setornya tuh dia otomatis muncul di bawahnya. Kemudian setelah muncul, langsung klik simpan. Next. Nah, setelah bukti penyetoran itu dibuat, nanti akan muncul uh, tampilan seperti yang ada di keterangan nomor satu tersebut. Itu tampilan bukti yang sudah kita rekam. Next. Nah, setelah bukti penyetoran, setelah dibayar, kemudian bukti penyetorannya direkam, langkah selanjutnya itu adalah pelaporan SPT PPh Unifikasi. Jadi untuk pelaporannya kita pilih penyiapan SPT masa PPh Unifikasi. Nanti setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar sebelah kanan itu. Nanti di bawah situ kita pilih SPT masa yang akan kita laporin, tinggal kita laporkan. Next. Nah, tapi sebelum melakukan pelaporan, biasanya kita harus melengkapi data SPT-nya. Nah, yang perlu dilengkapi yaitu biasanya sih cuman kita pilih penandatanganan SPT-nya siapa. Nah, setelah
SPT berhasil dilaporkan, itu Bapak Ibu bisa mendownload bukti pelaporan, kemudian SPT induk dan juga bukti potong yang telah dibuat. Jika Bapak Ibu ingin memilih mendownload bukti pelaporan, itu Bapak Ibu bisa pilih menu yang di nomor satu. Nah, itu untuk mendownload bukti pelaporan. Kemudian menu yang kedua itu biasanya kita mau melihat daftar bukti penyetoran. Nah, yang ketiga itu untuk Bapak Ibu mendownload SPT induk PPA unifikasi yang sudah dilaporkan. Kemudian yang menu yang keempat itu Bapak Ibu bisa pilih untuk mendownload semua bukti potong yang telah dibuat pada masa pajak tersebut. Next. Nah, jadi eh, untuk materi kita di pagi hari ini mungkin saya sampai untuk penyampaiannya mungkin sampai di sini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di fitur Q&A. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Bapak Oktavian. Kita jadi menambah wawasan berkat pembahasan mencakup materi pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami beri waktu untuk Bapak Ibu dipersilakan menggunakan fitur Q&A untuk menuliskan pertanyaan kepada pembicara kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Oktavian. Dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dan waktu kita terbatas. Jangan khawatir jika masih ada pertanyaan bisa melalui email dan WhatsApp kami ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah cukup jelas jawaban dari materi hari ini. Kita sudah tahu apa itu PPh final, bagaimana cara pemotongannya, cara pembuatan bukti potongnya, serta bagaimana perlakuan PPh final ini. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua mengenai materi hari ini. Setelah sesi tanya jawab, akhirnya kita tiba di akhir acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Oktavian serta Bapak Ibu peserta atas kontribusi dan partisipasinya. Kami sangat menghargai waktu Bapak Ibu yang habiskan bersama kami. Harap tetap terhubung dengan kami untuk acara-acara webinar dan informasi terkini di masa mendatang. Dengan mengikuti media sosial kami, di antaranya Instagram dan Facebook dan TikTok kami @texco_solution, YouTube kami @texco_solution. Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 08121 1132 800. Semoga kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi atas segala masalah perpajakan dan hukum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.